Halo, selamat datang di Bercerita. Kali ini saya pengen cerita soal momen ketinggalan pesawat. Dan ini pertama kalinya seumur hidup saya ketinggalan pesawat. Ceritanya tuh bermula ketika saya pengen traveling ke Sulawesi. Karena sebelumnya itu tuh udah beberapa kali ke beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa. Habis itu juga Bali, dan saya rasa kayaknya perlu deh untuk traveling ke luar Pulau Jawa, dan pilihan yang paling masuk akal itu adalah ke Sulawesi. Kenapa? Karena sebelumnya ada seorang teman yang tinggal di Sulawesi, lebih tepatnya tuh di Maharos kalau nggak salah nama tempatnya itu, dan saya nemenin dia buat jalan-jalan. Nah, janjianlah sama dia dan dia bilang mau nampung nanti ketika saya sampai ke Sulawesi. Belilah saya tiket pesawat. Terus momen sebelumnya juga itu kan saya tuh ada ikut sebuah workshop yang pesertanya itu beberapa anak-anak komunitas dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya Balikpapan. Nah, saya pikir kayaknya akan seru deh sambil ngunjungin teman juga. Akhirnya dari Banjarmasin saya ke Balikpapan naik bis. Nah, niat awalnya tuh sebetulnya bukan langsung pakai pesawat, tapi mau hemat kayaknya pakai kapal asik deh. Baru pulangnya pakai pesawat gitu sih. Iya ya, kayak gitu yang benar. Jadi naik bis, habis bis kapal baru pesawat. Nah, tapi teman saya yang di Balikpapan itu dan sekarang sudah jadi istri saya, itu tuh tidak memberi kepastian apakah kapalnya bisa ada. Dan ini momennya ini saat saya traveling ini momennya Hamin 3 hari Idul Fitri. Nah, jadi emang sesusah itu. Nah, akhirnya karena tidak ada pastian apakah akan dapat tiket kapal atau enggak, akhirnya saya memilih pesawat. Besok nggak mau berangkat gitu. Terus saya malamnya itu nggak bisa tidur karena mungkin terlalu excited gitu. Dan entah kenapa setiap mau berangkat itu saya tuh selalu susah tidur, apalagi ke tempat yang memang mau saya kunjungin, bukan konteksnya kerja gitu. Itu biasanya lebih bisa tidur gitu. Tapi kalau untuk niatnya kayak jalan-jalan, traveling kayak gitu, malah jadi nggak bisa tidur karena saking excitednya. Dan kebetulan juga di penginapan itu tuh ada TV yang TV kabel gitu, yang ada beberapa channel dari luar negeri. Jadi nonton, karena nggak bisa tidur, saya nonton film sampai dan untuk pengaman otomatis saya aktifin alarm gitu. Nah, dan biasanya saya selalu bangun kalau ada alarm. Nah, saya pikir ya udahlah nonton aja. Ternyata sambil nonton itu saya kayak ngantuk banget. Akhirnya ya udahlah tidur. Dan paginya itu ternyata saya kesiangan. Tapi kesiangannya tuh yang tipis banget waktunya gitu. Ya udahlah. Dari penginapan itu saya cepet-cepet mandi, packing gitu, jalan-jalan. Jalan keluar, nggak nemu lagi Gojek, nggak ada yang nerima. Oh sorry ding, bukan Hamin 3 tapi Hamin 1 Lebaran. Jadi itu orang udah sholat Id gitu kan. Bingung nih, untungnya ada salah satu jamaah yang selesai sholat Id dan mau nganterin saya ke bandara gitu. Nah, sampainya di bandara dan emang enggak, dan pikiran saya saat itu juga ngejar ke bandaranya karena saya pikir juga mungkin sholat Id ya agak delay lah karena orang sholat, ternyata enggak tepat waktu dan akhirnya saya ketinggalan. Nah, di bandara itu saya kebingungan minta ampun, kayak apa ini, tiketnya itu transit otomatis itu hangus dua-duanya, itu nggak sempat ke Jogja, nggak bisa ke Makassar gitu. Udahlah, saya nyari akal gimana caranya. Akhirnya ya udahlah, saya ngalah untuk beli tiket ke Jakarta karena Jogja itu kalau nggak salah nggak ada rutenya atau yang penuh gitu. Dan memang biasanya agak jarang sih, entah dari Banjarmasin atau Balikpapan, atau saya nggak tahu ya, karena ini momen Lebaran
itu tuh nggak ada gitu. Nah akhirnya ke Jakarta lah. Nah sampainya di Jakarta tuh saya konsultasi tuh sama salah satu teman workshop saya, dan diarahkanlah ke terminal. Penuh tuh, banyak banget caloknya, sampai akhirnya ada satu calok yang nawarin saya tiket bis ke Jogja, dan ini masih sempat jadi kejar ya. Artinya dihitung perjalanan semalam pakai Jogja, pakai bis dari Jakarta ke Jogja tuh, itu masih sempat untuk ngejar terusan si pesawatnya itu, transitnya itu gitu. Sampailah si calo itu ngasih saya, terus saya bayar. Tapi ternyata nggak ada kepastian. Sedangkan saya harus secepat-cepatnya ke Jogja, karena saya nggak mau ketinggalan untuk yang kedua kalinya dan udah keluar banyak. Ternyata si orang ini juga ditanya, si calo ini ditanya-tanya juga kayak tidak memberi kepastian bis mana yang akan saya tumpangi, dan kapan bisa akan berangkat gitu kan. Saya bingung, datanglah saya ke pos polisi. Kan biasanya kalau lebaran itu ada pos polisi ya di setiap tempat-tempat transportasi kayak gitu. Terus saya bilang tuh sama bapaknya, Pak, ini saya calonnya ini susah nih ditanya. Habis itu polisi bilang bawa calonnya ke sini. Habis itu saya bilang kan ke calonnya kayak tuh, nah disuruh ke pos polisi kalau memang nggak mau balikin. Akhirnya dia marah-marah tuh, nyumpah-nyumpah, pokoknya semua kata-kata binatang kasar tuh keluar tuh. Dikasih ke saya gitu. Tapi yang namanya memang saya udah kepepet, ya udahlah bodo amat, yang penting kembali duit ini. Akhirnya kembali setelah dia selesai puas nyumpahin saya. Setelah itu akhirnya saya tuh langsung nyari bis yang memang tujuan ke Jogja, dan langsung nyari kursinya dan bayar di situ. Ternyata itu lebih efektif gitu. Sampai itu ke Jogja pagi-pagi itu, tapi itu sebelum sampai ke Jogja ternyata bisnya itu nggak betul-betul sampai ke Jogja gitu. Nah jadi akhirnya saya dikasih ongkos itu sama kernetnya untuk ngelanjutin pakai transportasi yang berbeda sampai bener-bener ke Jogjanya gitu. Nah di Jogja akhirnya untungnya masih banyak waktu gitu. Nah ternyata tiketnya itu malam dan saya sampainya pagi gitu kan. Jadi masih ada waktu jalan-jalan, dan memang belum pernah ke Jogja juga. Ya kan saya manfaatin untuk jalan-jalan. Nah pas di jalan-jalan itu di depan museum itu ketemu tuh sama orang Jakarta yang lagi jalan sendirian. Akhirnya daripada kayak rasanya kayak garing juga kan jalan-jalan sendiri. Akhirnya kita kayak sepakat untuk jalan berdua gitu. Nah keliling lah kita di depan museum karena saat itu museumnya tutup. Nah habis itu pas jalan-jalan kayak kita memutuskan ke Keraton deh, ke Taman Sari ya namanya. Aduh banyak lupanya saya. Nah di situ kita ketemu lagi tuh di depan situ sama orang Bandung. Dia dari Bandung, Chinese gitu. Pas ngobrol dia bilang dia seorang guru dari salah satu sekolah Katolik. Nah habis itu kita jalan-jalan lah keliling, happy lah saya. Kayak rasa sial saya sebelumnya tuh kayak terobati gitu nah dengan dua orang teman yang saya temuin di Jogja ini. Nah malamnya akhirnya kita tuh berangkat, sore itu kita udah saling pisah. Teman saya yang dari Jakarta tuh kemana, teman saya yang dari Bandung tuh kemana, saya ke bandara. Oke lega lah akhirnya bisa naik pesawat. Tapi yang bangkainya di pesawat, penumpang yang di sebelah saya itu awalnya kayak basa-basi gitu. Terus mau kemana mas? Iya mau ke Makassar. Pertama kali ya? Iya pertama kali. Dan dia dengan polos ya, dan dengan muka yang kayak apa ya, kayak tanpa dosa gitu bilang kayak sekarang lagi musim begal mas di Makassar. Kayak hah? Maksudnya saya kan jadi takut gitu nah. Tapi untungnya ketakutan itu tidak terbukti karena sampai di bandara selesai itu. Awal saya memang takut ya, apalagi udah malam kan, dan untuk pertama kalinya saya ke situ gitu nah. Akhirnya dan bingung juga karena kayak kok kalau pakai taksi rasanya kayak kemahalan banget. Teman saya juga nggak bisa jemput karena cukup jauh rumahnya dari bandara itu, dan kasihan juga sih udah hampir tengah malam kayak gitu. Untungnya pas di parkiran itu ada kayak bapak-bapak gitu nawarin saya ojek dan cuma bayar 50.000. Udahlah, menurut saya dengan jarak ke rumah teman saya itu
harganya masih masuk akal, dan juga sama orang lokal kan lebih enak ya. Ya udahlah, akhirnya saya naik ojek itu sama si bapak itu dan sampai di rumah teman saya. Dan alhamdulillahnya setelah itu saya bisa menjelajah di Maros gitu. Dan yang paling menyenangkan itu tuh pokoknya ada kayak batuan gitu yang gede-gede kayak gitu. Dan di situ kalau saya baca dari Google itu dulunya tuh bekas lautan, karena saya lihat juga di batu-batunya tuh ada kayak bekas-bekas karang gitu. Padahal itu daerah perbukitan. Nah, pokoknya kejalan itu semuanya terbalaskan dengan pemandangan yang asik, teman yang asik, dan pengalaman yang asik juga. Oke, itu dulu cerita dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dadah.